Kembali lagi dengan suara aku Zizi. Apa kabar? Sudah lama aku tidak menyapa dan bertanya kabar kamu. Semoga dimanapun berada, kamu senantiasa bahagia ya. Jangan sedih-sedih. Ingat ya, kamu gak sendiri. Jadi jangan merasa sendirian. Ada aku, walau aku jauh, tapi dengan suara ini aku berharap bisa menemani kamu. Oke, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja ke kontennya. Selamat mendengarkan. Aku hanya suka sepi, tapi aku benci sendiri. Aku benci setiap kali aku merasa sendiri. Tapi bukan berarti aku tidak ingin ditemani. Aku juga ingin ada seseorang yang ada, tanpa harus aku minta untuk tinggal. Aku ingin ada seseorang yang bertahan atas segala apa yang ada di diriku. Tidak usah banyak-banyak, satu saja sudah cukup. Aku benci ketika aku merasa sendiri. Rasanya sakit sekali. Dan itu membuatku memikirkan masalah lain yang seharusnya tidak perlu ada di kepala. Aku sering bertanya, apakah orang seperti aku tidak pantas dimiliki? Apakah orang seperti aku tidak pantas diperjuangkan? Lalu harus jadian seperti apa agar merasa pantas untuk seseorang? Aku juga takut ditinggal, sebab sejauh ini tidak ada yang bertahan. Takut ditinggal menjadi bayangan dalam diriku. Ketika ada seseorang yang datang selayaknya sebuah cahaya, maka bayangan takut ditinggal itu semakin jelas di diriku. Sungguh aku takut ditinggal. Padahal aku sedang sendiri. Aku rasa aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Sebab yang tahu sakitku ya hanya aku. Orang lain mana tahu? Bertanya saja tidak. Bertanya tentang apakah selama ini aku benar baik-baik saja. Tidak ada yang bertanya seperti itu. Bertanya tentang apakah tahu aku itu sebenarnya yang dirasakan oleh hati. Apakah kalimat tenang saja, aku apa-apa bisa sendiri adalah yang aku inginkan? Tidak, aku butuh seseorang. Tolong jangan biarkan aku merasa sendiri lagi. Tolong bantu aku keluar dari lingkaran itu. Meski nyatanya itu akan merepotkan, tapi bantu aku boleh ya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Orang-orang bilang, apa sih? Pada akhirnya kita kan juga sendiri. Iya, itu memang benar. Tapi jika seseorang yang ada di titik yang sama, aku rasa akan paham bagaimana tidak enaknya ada di titik ini. Sampai kalimat tolong jangan biarkan aku merasa sendiri lagi ini tercipta. Pada kali ini akan banyak kata ingin yang akan aku ucapkan. Entahlah, seharusnya aku sadar bahwa pada kata ingin ada kata kecewa juga. Yang mau tidak mau harus aku terima. Dulu aku bertanya kenapa ya orang ingin sekali punya pasangan. Tapi akhir-akhir ini aku menemukan jawabannya. Bahwa segala yang kita rasakan butuh seseorang yang bisa mendengarkan. Tidak semua harus disimpan sendiri, bukan? Kehilangan memang sakit, tapi merasa sendiri padahal sedang bersama tidak kalah sakitnya. Yang katanya jangan merasa sendiri ya, ada aku. Tapi ternyata itu hanya sekedar kalimat penenang. Nyatanya untuk berkabar saja ia sering lupa. Ia lebih nyaman dengan dirinya sendiri dan lupa ada seseorang yang sedang menunggunya di sini. Jadi pesan aku, cari yang sama-sama butuh, yang sama-sama takut kehilangan. Jangan sampai yang sayang hanya kamu saja. Nanti capeknya kerasa ke hati. Kalau untuk waktunya saja kamu harus mengemis dulu, lebih baik sendiri saja daripada harus berdua. Tapi makan hati setiap hari. Tidak ada yang namanya sibuk untuk sekedar berkabar. Kalau sudah jadi prioritas, tidak ada yang tahan untuk tidak mengabari seseorang yang ia sayangi. Oke jika pagi, siang, sore sibuk, malam bisa kan menghubungi dan bercerita sedikit saja tentang bagaimana hari tadi. Oh ya, balik lagi ke awal. Benci sendiri.
Sendiri memang tenang tapi juga menyakitkan. Apalagi ketika menyadari ternyata kita tidak punya siapa-siapa. Tidak tahu harus pulang kemana padahal punya rumah. Namun rumah yang aku maksud di sini bukan tentang bangunan, melainkan tentang seseorang. Tidak tahu harus mengadu ke siapa. Kalau ke keluarga rasanya tanggungan mereka juga banyak. Jadi untuk berkeluh kesah rasanya memberatkan mereka. Pergi ke suatu tempat sendiri memang menenangkan. Tapi melihat orang lain bersama-sama, justru itu membuat kita semakin benci sendiri. Aku pergi ke tempat yang aku suka sendiri, atau sering aku sebut dengan merayakan kesendirian. Tapi aku lupa bahwa teman dari kesendirian seringkali air mata dan rasa sedih. Tidak selalu memang, tapi kebanyakan iya. Ketika aku mengatakan bahwa aku suka sepi, orang mengartikan bahwa aku selalu ingin sendiri. Tapi bukan itu yang aku maksud. Aku hanya ingin berada di tempat yang tidak mengharuskan aku untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena ada di antara mereka itu menguras tenagaku. Meski aku bisa berpura-pura nyaman, tapi lama-kelamaan itu melelahkan bagiku. Orang menyebut ini introvert. Benar begitu, bukan? Aku hanya suka sepi, tapi bukan berarti aku tidak ingin berbicara dengan orang. Entahlah, aku juga bingung harus menjelaskannya seperti apa lagi. Orang seperti aku merepotkan ya. Pantas saja ditinggal. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Oh ya, jangan sedih-sedih lagi ya. Jaga kesehatan. Meski konten aku isinya semua tentang kesedihan, tapi aku berharap kamu tidak merasa sedih sepanjang waktu. Nikmatin hari kamu. Tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, jangan terlalu fokus ke sana, karena kamu punya masa depan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hati yang terluka segera membaik. Jangan lupa follow dan aktifkan lonceng notifikasinya di podcast ini agar kamu tidak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Aku Zizi, sampai jumpa.